Di suatu tempat tiba-tiba saja mereka bertemu rombongan Rasulullah. Kepung, perintah Buraidah. Beberapa detik kemudian 70 pedang, tombak, dan panah mengurung Rasulullah dan memaksa beliau berhenti. Buraidah pun menegur Rasulullah. Lembaran Zero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya berharap teman-teman senantiasa dalam keadaan sehat selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, masih semangat untuk belajar sirah? Masih semangat untuk menyimaknya? Nah, pada tema kali ini masih seputar peristiwa-peristiwa yang terjadi selama perjalanan Nabi Muhammad dan rombongan dari Mekah menuju ke Madinah. Teman-teman masih ingatkah dengan konten sebelumnya, yaitu ada tokoh namanya Suraqah bin Malik. Dia mengejar Rasulullah dengan harapan mendapatkan imbalan 100 ekor unta. Dan ternyata setelah berdialog dengan Rasul, dia balik ke Mekah dan menghentikan pelacakannya dan menghimbau kepada semuanya untuk menghentikan pelacakannya. Nah teman-teman, tidak hanya Suraqah bin Malik yang mengincar hadiah 100 ekor unta. Nah, di sini ada pemimpin kabilah. Kabilahnya adalah Banu Sahmin yang bernama Buraidah bin Al-Hasib Al-Aslami. Juga keluar mencari beliau. Ia memimpin 70 orang prajurit yang menyusuri jalan-jalan ke arah Yathrib. Di suatu tempat tiba-tiba saja mereka bertemu rombongan Rasulullah. Kepung, perintah Buraidah. Beberapa detik kemudian 70 pedang, tombak, dan panah mengurung Rasulullah dan memaksa beliau berhenti. Buraidah pun menegur Rasulullah. Beliau pun menjawab. Kemudian sebelum Buraidah sempat bertanya lagi, Rasulullah mendahulinya. Siapa engkau? Saya Buraidah bin Al-Hasib. Dengan tenang Rasulullah berkata kepada Abu Bakar, mudah-mudahan suasana mencekam ini kembali menjadi lebih baik. Kemudian beliau memandang kembali Buraidah dan bertanya, dari keturunan siapa Anda? Dari desa Aslam, keturunan Sahmin. Kembali Rasulullah memalingkan wajahnya ke Abu Bakar dan berkata, kita telah selamat dan keluar dari jangkauan panah mereka. Siapa engkau? Kali ini Buraidah yang bertanya. Saya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Dengan kehendak Allah, saat itu juga Buraidah mengucapkan 2 kalimat syahadat dan memeluk Islam. Melihat pemimpin mereka memeluk Islam, 70 orang pasukan pengepung pun mengikuti jejaknya. Setelah itu, Buraidah dan pasukannya mengawal rombongan Rasulullah sampai keluar dari wilayah mereka. Ketika sampai di Al-Arju, lembah yang jalannya menurun tajam, Rasulullah dan Abu Bakar dengan pemandu jalan mengalami kesulitan oleh beban perbekalan yang dibawa. Semua turun dari unta dan menuntun hewan perkasa tersebut dengan sangat berhati-hati. Untung saja di tengah kesulitan yang membahayakan itu muncul Aus bin Hajar, orang yang sudah memeluk Islam. Rasulullah pun dinaikkan ke atas untanya Aus bin Hajar ini teman-teman, yang bernama Ibnu Ar-Rada. Bersama Aus bin Hajar ikut pula budaknya Mas'ud bin Hunaidah. Pemandu jalan Rasulullah masih di lembah Al-Arju, menuntun unta perbekalan. Ketika pemandu jalan Rasulullah keluar dari Al-Arju,
perjalanan dilanjutkan melewati Saniyatul Ghabir. Di sebelah kanan Rakubah. Kemudian terus melewati kabilah Rim. Di pedalaman Rim atau kabilah Rim ini, Rasulullah berjumpa dengan Az-Zubair yang ikut dalam rombongan kaum muslimin. Mereka ini adalah para pedagang yang ingin berangkat menuju kawasan Syam. Lalu Az-Zubair mengenakan untuk Rasulullah dan Abu Bakar pakaian yang putih. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya cukupkan sekian. Semoga bermanfaat. Nah, nanti di episode selanjutnya, di video selanjutnya, Rasulullah sudah sampai di Kuba dan Rasulullah singgah di sana. Ada apa Rasulullah di sana? Nanti simak terus di video-video selanjutnya, pantau terus. Saya akhiri video kali ini cukup sekian. Semoga teman-teman sehat selalu. Salam untuk keluarga. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.